Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar lagi tentang termodinamika material. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa properties termal dari bahan. Properties pertama yang akan kita bahas itu adalah koefisiensi Beck atau thermopower. Jadi kita bisa menghasilkan listrik dari perbedaan suhu. Nah, koefisiensi Beck didefinisikan sebagai S sama dengan min delta V per delta T, di mana T itu adalah temperatur dan V itu adalah voltase yang dihasilkan. Nilai koefisiensi Beck ini berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Seperti yang bisa dilihat di tabel. Dipegang, ditumpah teruslah. Ditumpah. Nah, taruhin. Nah, tuh. Nyala kan? Apa nih kesimpulannya? Kemudian panas laten ini adalah panas yang tidak menyebabkan perubahan suhu. Seperti kita lihat di grafik ini, misalnya ada perubahan dari solid, liquid, dan gas. Nah, panas laten ini hanya berlaku ketika benda padat berubah menjadi liquid atau benda liquid berubah menjadi padat. Di sini dia bisa endotermik atau eksotermik atau menangkap panas atau melepaskan panas. Untuk air, panas latennya itu adalah 80 kalori per gram. Kemudian kalau untuk etil alkohol itu adalah 25 kalori per gram. Panas laten berkaitan dengan melting point atau titik lebur. Jadi titik di mana zat padat berubah menjadi zat cair. Nah, titik ini itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kemurnian dari suatu senyawa. Jadi kita itu mengetahui berapa titik point melting point dari suatu senyawa. Nah, kalau dia tidak murni, maka nanti melting point-nya itu akan berbeda. Kemudian panas penguapan ini adalah energi atau panas yang dibutuhkan untuk merubah larutan menjadi suatu gas. Jadi di sini dia dari liquid menjadi gas. Untuk air itu nilainya adalah 540 kalori, pada boiling point-nya itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian etil alkohol itu adalah 204 kalori per gram, pada boiling point-nya itu adalah 78 derajat Celcius. Apa yang terjadi ketika bahan itu mencapai titik uapnya atau boiling point-nya? Jadi ketika material itu meningkat suhunya, nanti ada molekul-molekul yang berubah menjadi gas. Nah, si molekul ini dia terperangkap dalam liquid dan kemudian nanti dia akan berusaha untuk keluar dari liquid itu. Nah, gas inilah yang kita lihat sebagai uap. Panas penguapan ini juga memiliki hubungan dengan tekanan uapnya, di mana hubungan ini dapat dijelaskan oleh persamaan Clausius-Clapeyron. Ln P1 per P2 sama dengan delta H evaporation per R dikali 1/T2 min 1/T1, di mana R di sini itu adalah tetapan gas. Ya, jadi nilai panas penguapan ini dia bergantung pada tekanan dan suhu eksternal. Jadi dia bisa berubah jika nilai tekanan dan suhu eksternalnya itu juga berubah. Kemudian ada yang disebut dengan triple point. Jadi triple point ini dapat kita temukan di diagram fase. Jadi diagram fase itu adalah grafik hubungan antara tekanan dan suhu dari suatu bahan. Dia menunjukkan kapan suatu bahan itu dalam bentuk solid, liquid, atau gas. Kemudian triple point itu adalah titik di mana fase uap, cair, dan padat itu berada dalam kesetimbangan. Untuk air, triple point-nya itu berada pada suhu 273,16 Kelvin dan tekanan 4,58 mm Hg.
Selain itu, ada juga yang dinamakan dengan temperatur gelas atau glass transition temperature, di mana bahan yang awalnya bersifat seperti kaca menjadi kenyal atau elastis. Jadi awalnya dia keras tapi fragil, kemudian berubah menjadi kenyal. Nah, suhu di mana bahan tersebut berubah sifatnya ini disebut sebagai temperatur gelas. Dan temperatur gelas ini hanya dimiliki oleh bahan yang bersifat non-kristal atau amorf. Nah, sebelah kanan ini itu adalah tabel nilai temperatur gelas untuk beberapa jenis polimer. Jadi ketika bahan itu dipanaskan, itu akan banyak sifatnya yang berubah. Nah, jadi ketika bahan memiliki suhu di bawah temperatur gelasnya, dia akan bersifat gelasi, keras, tapi juga rapuh, mudah dihancurkan. Dan contohnya itu seperti misalnya polistiren dan polymethyl methacrylate. Nah, kemudian ketika dia dipanaskan di atas suhu TG-nya, maka sifat mekaniknya itu akan berubah menjadi elastis. Jadi dia akan rubbery state, kemudian bersifat elastis, fleksibel, dan kemudian contohnya itu seperti elastomer, polisopren, dan polisobutilen. Selain sifat mekaniknya juga berubah, ketika dia mendekati suhu TG-nya itu properties yang lain juga berubah, seperti misalnya massa jenis, heat spesifiknya, koefisien dielektrik, laju difusi gas, daya konduksi, dan mobilitas. Perbedaan antara temperatur gelas dengan temperatur melting point itu adalah temperatur gelas itu dia transisi yang terjadi pada polimer amorf, sedangkan kalau untuk melting point itu adalah transisi pada polimer kristal. Jadi kalau yang di temperatur gelas ketika dia istilahnya itu ketika dia mencapai titik melting, dia tidak berubah bentuk tapi berubah sifat menjadi elastis. Ya, ini disebabkan karena polimer amorf itu struktur kristalnya tidak teratur, sedangkan untuk yang memiliki melting point itu adalah polimer yang strukturnya kristal. Jadi peleburan itu terjadi ketika rantai polimernya itu jatuh dari struktur kristalnya dan menjadi cairan yang tidak teratur. Menentukan nilai temperatur gelas itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah menggunakan differential scanning calorimetry, dan yang kedua itu adalah menggunakan thermomechanical analysis. Differential scanning calorimetry itu mengukur efek panasnya, kemudian kalau thermomechanical analysis itu adalah mengukur efek fisik. DSC itu mengukur kapasitas panas, kemudian kalau thermomechanical analysis itu dia mengukur koefisien perubahan dari koefisien muai panas. Kemudian untuk bahan magnetik itu ada beberapa jenis temperatur yang bisa kita ketahui nilainya untuk mengetahui sifat magnetnya. Yang pertama itu adalah temperatur Curie. Jadi temperatur Curie ini adalah suhu di mana ferromagnetik kehilangan sifat magnetnya. Jadi di atas suhu Curie dia akan bersifat sebagai paramagnetik. Jadi awalnya dia itu adalah ferromagnetik, kemudian dipanaskan sampai temperatur Curie, sifat magnetnya itu akan hilang dan menjadi paramagnetik. Nah, jadi ketika dia bersifat ferromagnetik itu domain magnetnya itu searah sehingga saling menguatkan. Kemudian ketika dia dipanaskan ini domain magnetnya menjadi rusak sehingga arahnya menjadi acak dan dia menjadi paramagnetik. Untuk mendapatkan nilai temperatur Curie, kita bisa mengukur kurva thermoremanent magnetization atau TRM menggunakan superconducting quantum interference device atau SQUID. Nah, kemudian kurva ini kita fitting menggunakan persamaan
MT sama dengan 1 min T per Tc dipangkatkan alfa, di mana M di sini itu adalah magnetization, Tc itu adalah temperatur Curie, dan alfa itu adalah koefisien fungsi pangkat ya. Jadi kita memfitting persamaannya sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai alfa dan Tc dari grafik tersebut. Selain temperatur Curie, ada juga yang namanya blocking temperatur dan irreversible temperatur. Nah, pada temperatur rendah, energi panas menjadi lebih kecil dan momen magnetik menjadi terhalang. Jadi, momen magnetiknya itu tidak nampak. Nah, ini yang disebut dengan blocking temperatur. Kemudian pada suhu tertentu, sebagian kecil magnet mengalami kerusakan magnetik dan tidak lagi berkontribusi pada medan magnet keseluruhan. Nah, ini disebut sebagai irreversible temperatur. Nah, nilai blocking temperatur dan irreversible temperatur itu bisa didapatkan dari kurva Field Calling dan zero Field Calling yang didapatkan dari alat squid. Nah, jadi blocking temperatur itu adalah nilai ZFC yang maksimum, dan kemudian irreversible temperatur itu adalah ketika field calling dikurangi zero field calling, itu nilainya sama dengan 0. Selain blocking temperatur dan irreversible temperatur, itu ada juga yang namanya nil temperatur. Tapi nil temperatur ini untuk yang paramagnetik. Sekian materi kuliah hari ini. Terima kasih.